Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Della Arianti. Kali ini aku akan menjelaskan tentang manajemen. Jadi teman-teman yang mau jurusan manajemen atau mau mengenal tentang jurusan manajemen, simak aja videonya. Ini aku akan ngebahas tentang jurusan aku di kuliah, yaitu tentang manajemen. Oke, kita akan mengenal dulu tentang manajemen. Apa itu manajemen sebenarnya? Manajemen adalah suatu wadah program studi yang membahas tentang suatu organisasi, di mana kita akan diajarkan tentang mengelola suatu organisasi dan memimpin suatu organisasi serta yang ada di organisasi tersebut. Ini termasuk di ekonomi. Jadi bagi teman-teman yang dari jurusan IPS pasti udah sekilas mendengar apa itu tentang manajemen, dan mungkin dari teman-teman sendiri udah tahu apa itu manajemen. Yang kedua yaitu fungsi manajemen, yaitu POACE atau sering disingkat yaitu POACE, dimana P-nya itu adalah planning, O-nya itu organizing, A-nya itu actuating, C-nya itu controlling, dan E-nya itu adalah evaluasi. Dari kata-kata itu aja kita sebenarnya udah bisa menarik kesimpulan bahwa planning dalam suatu manajemen itu maksudnya adalah perencanaan. Jadi di dalam suatu organisasi kita itu harus benar-benar tahu bagaimana cara memperencanakan suatu tujuan kita. Disinilah fungsi dari manajemen, di mana kita belajar untuk membuat perencanaan yang strategis dan bisa mencapai goals yang kita buat atau tujuan sama-sama yang kita buat. Organizing. Maksudnya organizing dalam fungsi manajemen adalah ketika kita belajar tentang manajemen, maka kita juga belajar tentang organisasi yang ada di dalamnya. Dari itu, manajemen di sini benar-benar mempelajari tentang suatu organisasi, apa aja yang ada di organisasi dan bagaimana cara mengoperasikan suatu organisasi. Maka kita akan mengetahui apa itu organisasi sebenarnya dan cara mempelajarinya di prodi manajemen ini. Yang ketiga yaitu A, yaitu actuating. Apa maksud actuating? Actuating ini diartikan sebagai ketika kita sudah tahu rencana kita, terus ketika kita sudah mengerti cara mengorganisasikan organisasi kita, lalu kita akan ke pelaksanaannya, yaitu actuating. Keempat yaitu C atau controlling. Sudah melaksanakan organisasi dan sudah berjalan untuk menuju tujuan bersama dalam suatu organisasi, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah controlling. Kita melihat apakah organisasi kita berkembang, apakah tujuan kita akan tercapai atau kita mundur. Kita bisa mengukur di mana kerjaan kita selama ini gitu. Oke, yang terakhir adalah E atau evaluasi. Apa bedanya controlling dan evaluasi? Yaitu ketika controlling itu kita hanya memantau bagaimana perkembangan tujuan kita atau perkembangan rencana kita yang kita jalankan saat ini. Tapi kalau evaluasi itu adalah kita mengevaluasi apa saja yang kurang dari perencanaan kita atau strategi-strategi kita yang kurang sehingga bisa mengembangkan suatu organisasi atau bisa lebih cepat mencapai tujuan kita. Kalau controlling pengawasan, kalau evaluasi dia mengevaluasi atau mengulang atau memperbaiki rencana tersebut atau strategi tersebut. Oke? Mengapa kita harus mengambil jurusan manajemen? Ini merupakan jurusan umum yang mempelajari semua bidang, yaitu berupa bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang pengorganisasian, dan lain sebagainya. Kita akan membahas tentang unsur-unsur manajemen. Manajemen ini semuanya saling terkait, dan apabila salah satunya tidak ada, maka dia akan merubah atau menghancurkan tatanan yang sudah kita buat. Misalkan tujuan A yang ingin kita capai, tetapi karena unsur-unsurnya ada yang kurang, maka tujuan A ini tidak akan bisa tercapai. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk aja. Apa sih unsur-unsurnya? Unsur-unsur di manajemen ini ada 6 loh. Manusia, proses atau yang melaksanakan proses. Yang kedua, itu uang. Untuk mencapai suatu organisasi
atau untuk mencapai suatu tujuan organisasi, maka memerlukan uang, karena setiap pekerjaan kita harus memerlukan uang untuk gaji, untuk sewa, dan untuk lainnya, yaitu unsur bahan. Di mana di manajemen ini ada dua cabang bahannya, yaitu bahan setengah jadi dan bahan jadi. Karena organisasi kita pasti mempunyai tujuan dan ingin kita jual atau kita pasarkan, kan? Maka dari itu bahan ini sangat diperlukan. Kalau misal tidak ada bahan, maka apa yang ingin kita jual? Seperti itu ya. Yaitu mesin, dimana alat ini adalah alat pembantu untuk mengoperasikan bahan tadi. Yaitu metode. Cepat kita capai, maka kita perlu metode, dimana metode ini berisi sasaran pasar, keuangan atau pengeluaran, dan lain sebagainya. Oke. Dan yang terakhir tentunya adalah pasar, karena pasar ini adalah target pasar kita untuk menjualkan produk kita agar contoh macam-macam manajemen tahu keahlian dan pengetahuan apa yang dimiliki seorang lulusan manajemen, yaitu ini dia. Membahas tentang prospek kerja dan minimal gajinya. Oke, secara umum minimal gaji seorang lulusan manajemen yaitu sekitar 4 jutaan. Itu minimal ya. Oke, kita langsung masuk aja ke prospek kerjanya. Lulusan jurusan manajemen ini sangat diperlukan oleh seluruh perkantoran, karena setiap kantor harus memiliki seorang manajerial atau manajemen untuk mengatur perusahaan tersebut. Pemerintah itu kan untuk mengelola suatu organisasi tentang hukum ketenaga kerjaan, komunikasi dengan baik dan efektif. Kita udah tahu bahwa jurusan manajemen ini sangat-sangat amat diperlukan dalam suatu perusahaan. Jadi kalau teman-teman udah tahu sekilas tentang profesi lulusan manajemen, aja karir atau profesi lulusan manajemen. Yang pertama, lanjutan, manajer akuntansi, akuntan, dan operasional. Dan yang terakhir, administrasi servis. Itu dia informasi tentang manajemen yang udah aku kasih tahu ke kalian, dan juga bisa membantu kalian mempertimbangkan jurusan yang ingin kalian ambil, jurusan yang paling banyak peluang kerjanya di Indonesia saat ini. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan jurusannya, dan juga ingat, ketika kalian memilih jurusan jangan mengikuti orang lain ya, karena ketika kita mengikuti orang lain dengan tidak mempertimbangkan keahlian kita juga, maka itu akan menjerumuskan kita. Jadi kalian harus benar-benar ingin kalian ambil, karena itu akan menyangkut masa depan kalian. Oke? Ini bermanfaat. Kalau kalian suka, tekan like-nya, dan kalau video ini bermanfaat, share juga. Jangan lupa di subscribe dan komen ke bawah yang harus aku buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.